Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nada Sela, Laksmita Devi, Cincin Indah, dan Ahida Tunisa Septiohana akan membahas tentang Autistic Spectrum Disorders atau yang disebut dengan autis. Penjelasan pertama yaitu akan dijelaskan oleh Mbak Cincin Indah. Silahkan. Kembali. Yang pertama yaitu definisi dan hakikat autis. Autis ini pada dasarnya adalah suatu kelainan biologis pada penyandangnya. Nah, pada saat ini autis itu dikategorikan sebagai biological disorder. Dalam arti bahwa autisme ini bukan merupakan gangguan psikologis, tetapi lebih spesifik dapat dikatakan bahwa autis ini adalah suatu gangguan perkembangan karena adanya kelainan pada sistem saraf penyandangnya. Nah, di Indonesia sendiri pada tahun 2013 diperkirakan terdapat lebih dari 1.012.000 anak yang menderita autisme dalam usia 5 hingga 19 tahun. Nah, sedangkan prevalensi penyandang autisme di seluruh dunia menurut data UNESCO pada tahun 2011 adalah 6 di antara 1.000 orang itu mengidap autisme. Nah, istilah autisme sendiri itu berasal dari autos yang berarti diri sendiri dan isme yang berarti aliran. Autisme ini berarti suatu paham yang tertarik hanya pada dunianya sendiri. Ada pula yang menyebutnya bahwa autisme adalah gangguan perkembangan yang mencakup bidang komunikasi, interaksi, dan perilaku. Kemudian, gejala-gejala autisme ini dapat muncul pada anak-anak mulai dari usia 3 bulan atau sejak dalam kelahiran itu hingga usia maksimal 3 tahun. Kemudian, penderita autis ini juga dapat mengalami masalah dalam belajar, komunikasi, dan bahasa. Nah, penderita autisme ini juga dapat mengalami masalah dalam berbagai hal tersebut, dan seorang itu dikatakan menderita autisme apabila mengalami satu atau lebih dari karakteristik berikut. Yang pertama yaitu kesulitan dalam berinteraksi sosial secara kualitatif, yang kedua yaitu kesulitan dalam berkomunikasi secara kualitatif, yang ketiga yaitu menunjukkan perilaku yang repetitif dan mengalami perkembangan yang terlambat atau secara tidak normal. Lanjutnya, Mbak. Yang kedua yaitu faktor-faktor penyebab dari autis. Nah, hingga sampai saat ini, apa yang menyebabkan seseorang dapat menderita autis itu belum dapat diketahui secara pasti, karena riset-riset yang dilakukan oleh para ahli medis itu menghasilkan beberapa hipotesis mengenai penyebab dari autisme itu sendiri. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor-faktor penyebab dari autis. Yang pertama yaitu faktor genetik. Faktor genetik ini diyakini memiliki peranan yang besar bagi penyandang autisme, walaupun tidak diyakini sepenuhnya bahwa autis ini hanya dapat disebabkan oleh gen dari keluarga. Kemudian yang kedua yaitu faktor lingkungan. Ada dugaan bahwa autisme ini disebabkan oleh vaksin MMR yang rutin diberikan kepada anak-anak di usia di mana gejala-gejala autis ini dapat mulai terlihat. Selanjutnya yang ketiga yaitu faktor kandungan atau pranatal. Kondisi kandungan ini juga dapat menyebabkan gejala autisme. Ini disebabkan oleh virus yang menyerang pada trimester pertama, yaitu virus sindroma rubella. Selain itu, kesehatan di lingkungan itu juga mempengaruhi kesehatan otak janin dalam kandungan itu sendiri. Yang keempat yaitu faktor kelainan. Bayi yang lahir dengan berat badan rendah atau prematur dan lama dalam kandungan atau lebih dari 9 bulan itu dapat beresiko mengidap autisme. Selain itu, bayi yang mengalami gagal nafas atau hipoksia saat lahir itu juga dapat beresiko menderita atau mengalami autisme. Yang kelima yaitu ada faktor obat. Obat untuk mengatasi
rasa mual, muntah, ataupun menenangkan dikonsumsi ibu hamil itu dapat berisiko menyebabkan anak itu menjadi anak yang autis. Karena itu untuk para ibu itu harus bisa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter sebelum mengkonsumsi obat dalam jenis apapun itu saat atau pada masa kehamilan. Yang keenam yaitu faktor makanan. Nah, faktor makanan ini dapat berupa zat-zat kimia yang terkandung dalam makanan yang itu dapat sangat berbahaya sekali untuk kandungan, dan salah satunya itu pestisida yang terpapar pada sayuran. Kemudian dapat diketahui bahwa pestisida itu dapat mengganggu fungsi gen pada syaraf pusat sehingga dapat menyebabkan anak itu menjadi autis. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ahida Tunisa. Baik, selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri anak yang autis ya. Jadi ciri-cirinya itu ada masalah bidang komunikasi, masalah bidang interaksi sosial, masalah bidang sensoris, masalah bidang pada pola bermain, masalah bidang pada perilaku, masalah bidang pada emosi. Nah, di sini ada beberapa ciri. Yang pertama adalah kita bahas tentang masalah bidang komunikasi. Terkadang anak yang mengalami autis itu kata yang digunakan terkadang tidak sesuai dengan artinya atau mengoceh tanpa memiliki arti atau secara berulang-ulang. Kemudian berbicara tidak dipakai untuk alat komunikasi. Senang meniru kata-kata atau lagu tanpa mengetahui artinya. Kemudian sering menarik-narik tangan orang lain. Sebagian anak autis tidak bisa berbicara, sebagian ya tidak bisa berbicara atau lebih detailnya sedikit berbicara. Kemudian perkembangan bahasanya itu lambat. Jadi tampak seperti sulit berbicara seperti itu. Kemudian ada masalah bidang interaksi sosial. Nah, masalah bidang interaksi sosial ini biasanya anak yang autis itu suka menyendiri. Kemudian menghindari kontak mata atau tidak suka tatap mata. Kemudian tidak tertarik untuk bermain bersama, menolak atau menjauhi bila diajak untuk bermain. Kemudian ada bidang sensoris. Bidang sensoris ini biasanya tidak peka terhadap sentuhan, tidak pernah merasakan tidak peka terhadap rasa sakit, kemudian langsung menutup telinga bila ada suara yang keras, dan senang mencium atau menjilat benda yang ada di sekitarnya. Ciri-ciri ini biasanya tidak semuanya anak autis mengalami, tetapi ada sebagian anak autis yang mengalaminya. Kemudian pada masa bidang pola bermain. Pola bermain ini tidak bermain seperti anak yang lain pada umumnya, yaitu tidak sesuai dengan fungsi mainannya. Misalnya ada mainan mobil-mobilan, itu biasanya tidak dibuat untuk bermain yang sewajarnya, misalnya dibanting atau segala macam seperti itu. Kemudian senang terhadap benda-benda berputar, tidak suka bermain dengan teman sebayanya. Biasanya anak autis itu memang sangat istimewa, jadi tidak seperti pada umumnya. Kemudian ada masalah di bidang perilaku, dapat berperilaku berlebih atau terlalu aktif atau sebaliknya pendiam seperti itu. Melakukan gerakan yang berulang-ulang ya, seperti tadi, tidak suka pada perubahan, merangsang diri, duduk bengong atau tatapan kosong. Kemudian masalah di bidang emosi, sering marah, menangis, tertawa tanpa alasan yang jelas. Jadi kadang-kadang suka agresif atau merusak barang. Kemudian menyakiti diri sendiri. Jadi saya punya keluarga juga pengidap autis, dia sering menyakiti diri sendiri gitu. Terus dapat mengamuk tak terkendali. Biasanya apa yang diinginkan tidak terpenuhi itu biasanya suka ngamuk istilahnya.
Kemudian tidak memiliki empati, karena memang komunikasi dengan orang lain itu sedikit, sehingga anak autis ini tidak bisa memiliki empati. Kemudian ada asesmen yang dilakukan untuk autis yang akan dijelaskan oleh Mbak Nada Sela. Monggo. Selanjutnya, yaitu asesmen yang dilakukan untuk anak autis. Nah, pada asesmen ini merupakan suatu kegiatan untuk melakukan pengamatan, analisis, tugas, ataupun memberikan tes untuk menafsirkan. Nah, pada asesmen ini dimaksud untuk memahami keunggulan dan hambatan belajar siswa dan diharapkan program yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Nah, di sini ada beberapa manfaat asesmen. Yang pertama, manfaat asesmen yaitu untuk mengetahui mengenai identitas anak autis secara lengkap atau terperinci. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui tingkat kemampuan dan kebutuhan anak autis. Kemudian yang ketiga, pedoman untuk mengklasifikasi dan mengkhusus program-program kegiatan anak autis. Kemudian selanjutnya yaitu untuk penyusunan program dan strategi pembelajaran. Kemudian yang B, yaitu masalah-masalah anak autis. Yang pertama ada perilaku. Pada perilaku ini sangat tidak wajar dan cenderung mengalihkan perhatian. Nah, di sini cenderung atau peka secara berlebihan terhadap stimulus lingkungan juga kerap membuat anak berperilaku kurang menyenangkan. Kemudian selanjutnya yaitu pemahaman. Pada pemahaman ini, anak autis lebih merespon terhadap stimulus visual, sehingga interaksi dan uraian verbal akan sulit mereka pahami. Kemudian yang ketiga yaitu komunikasi. Pada anak autis sulit berekspresi diri. Nah, jadi sebagian besar dari mereka itu meskipun dapat berbicara, namun menggunakan kalimat pendek dan kosakata yang sederhana. Kemudian selanjutnya interaksi. Nah, anak autis ini mempunyai permasalahan pada perkembangan sosialnya dan sulitnya berkomunikasi. Kemudian yang C, ada asesmen prinsip pembelajaran bagi anak autis. Nah, di sini ada beberapa prinsip. Yang pertama adalah prinsip kekonkretan, yaitu pada anak autis saat belajar, guru mungkin dapat menggunakan benda-benda konkret sebagai alat membantu terhadap anak autis tersebut. Kemudian, prinsip belajar sambil melakukan. Pada proses pembelajaran ini tidak harus selamanya bersifat impromptu, tetapi bisa juga peserta didik diajak ke dalam situasi nyata sesuai dengan tuntutan dan tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian, prinsip ketaratahan wajah dan suara. Pada siswa autis mengalami hambatan dalam pemusatan perhatian dan konsentrasi, sehingga guru diharapkan mampu memberikan pemahaman secara jelas baik kepada anak autis tersebut. Kemudian, prinsip kasih sayang. Pada anak autis ini memiliki hambatan atau kesulitan pada konsentrasi, sehingga berdampak negatif pada kognitifnya. Kemudian yang terakhir yaitu prinsip kebebasan yang terarah. Pada prinsip kebebasan yang terarah ini, siswa autis memiliki sikap yang tidak mau dikekang dan semuanya sendiri. Jadi, guru hendaknya mampu mengarahkan dan menyalurkan segala perilaku anak ke arah yang positif dan berguna, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Kemudian selanjutnya yaitu layanan untuk anak autis yang akan dijelaskan oleh Mbak Laksmita Devi. Silahkan. Baik, yang selanjutnya yaitu layanan untuk anak autis. Di sini ada beberapa metode, yaitu yang pertama metode ABA. Metode ABA ini atau Applied Behavioral Analysis atau
kelebihan metode ini dari metode lain adalah sifatnya sangat terstruktur. Kurikulumnya jelas dan keberhasilannya bisa dinilai secara objektif. Dan penata laksanaannya dilakukan selama 4-8 jam sehari. Di metode ini, anak dilatih sebagai berbagai macam keterampilan yang berguna bagi hidup bermasyarakat. Misalnya berkomunikasi, berinteraksi, berbicara, dan berbahasa. Di Indonesia, metode ini lebih dikenal dengan metode LOVAS atau nama yang mengembangkannya di Yayasan Autis Indonesia atau YAI. Kemudian yang kedua, masuk kelompok khusus. Di kelompok ini, mereka mendapatkan kurikulum yang khusus dirancang secara individual. Mereka yang belum siap masuk ke kelompok bermain bisa diikutsertakan ke dalam kelompok khusus. Di sini akan mendapatkan penanganan terpadu yang melibatkan berbagai tenaga ahli seperti psikiater, psikologi, terapis wicara, terapis okupasi, dan ortopedagog. Sayangnya tidak semua penyandang autis bisa mengikuti pendidikan formal meskipun kecerdasannya masih bisa masuk ke sekolah luar biasa atau SLB. Dikarenakan jika perilaku si anak tidak bisa diperbaiki, contohnya seperti semaunya sendiri, agresif, hiperaktif, dan tidak bisa berkonsentrasi, perilaku anak tersebut harus diperbaiki dengan bantuan obat agar dapat mengikuti proses belajar. Yang ketiga yaitu pemberian obat. Banyak orang tua takut memberikan obat pada penderita autis dikarenakan penyandang tidak boleh diberikan sembarang obat terapi, tetapi obat yang diberikan harus sesuai gejala dan gejala sebaiknya dihilangkan dengan obat adalah yang seperti hiperaktif yang hebat, terus menyakiti diri sendiri, menyakiti orang lain, dan gangguan tidur. Tidak ada satupun obat yang dibuat khusus untuk menyembuhkan autisme. Kemudian yang keempat, penggunaan alat bantu. Banyak anak autis belajar lebih baik dengan menggunakan penglihatannya. Media gambar dianggap karena berbicara memerlukan waktu yang singkat. Dengan diperlihatkannya gambar, anak dapat berkonsentrasi. Alat bantu visual dapat kita buat dengan menggunakan benda konkret, foto berwarna, atau gambar. Alat bantu visual dapat membantu anak mengerti tentang sesuatu yang akan terjadi, yaitu dengan menggunakan urutan gambar. Contohnya, gambar aktivitas makan dan komputer. Kemudian yang kelima, terapi-terapi lainnya. Di situ ada terapi akupuntur. Metode tusuk jarum ini diharapkan bisa menstimulasi sistem syaraf pada otak hingga dapat bekerja kembali. Kemudian terapi musik. Musik diharapkan memberikan getaran gelombang yang akan berpengaruh terhadap permukaan membran otak. Yang selanjutnya, terapi balur. Terapi ini bertujuan untuk mengurangi kadar merkuri dalam tubuh penyandang autis. Caranya dengan menggunakan cuka aren dan campuran bawang yang dilulurkan lewat kulit. Kemudian terapi perilaku. Tujuannya agar sang anak memfokuskan perhatian, bersosialisasi dengan lingkungannya untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan anak terhadap aturan. Terapi ini umumnya mendapatkan hasil yang signifikan bila dilakukan secara intensif, teratur, dan konsisten pada usia dini. Yang terakhir yaitu terapi anggota keluarga. Orang tua yang memiliki anak autis harus mendampingi dan memberi perhatian penuh pada sang anak hingga terbentuk ikatan emosional yang kuat.
Sekian dari saya kembalikan ke Mbak Ahida Tunisa. Baik, terima kasih untuk Mbak Nada Sila, Mbak Cincin Indah, dan Mbak Laksmita Devi telah menjabarkan sedikit tentang autisme. Sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf untuk keterlambatan mengupload videonya karena memang kita mendadak sekali. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan lewat komentar atau WhatsApp group. Sekian presentasi dari kelompok 7. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Matani.